yang nomor 1, bulan Juni kemarin lulus sekolah. Anda tahu sejak pertama kali ngambil jurusan, dia itu mengambil jurusan yang dia tidak suka. Loh kalau tidak disuka kok diambil bu? Karena ada orang, dia berdoa, tiba-tiba ada orang nih seperti nabi. Dia bilang begini, saya bermimpi melihat Michelle. Dia mengambil jurusan ini. Dia tidak suka. Terus saya bilang, sudah, kan itu semua harus diuji. Tuhan tidak akan marah kok. Dia bilang, Mami, setelah beberapa peneguhan Tuhan mau saya ambil jurusan ini. Diambil sama dia. Bapak Ibu sejak tahun pertama, jujur banyak ngomel. Gak enak ya jurusan ini, menjengkelkan. Saya ngomong begini, C, mumpung masih tahun pertama keluar aja. Tuhan gak akan marah. Gak mau mah, gak berani. Percayalah Tuhan gak akan marah. Tuhan ngomong gitu tak? Enggak, tapi pasti gak marah. Ya saya putuskan sendiri, pusing saya Bapak Ibu, ngomel melulu. Banyak mengeluh awal-awal tahun. Terus saya ngomong begini, tapi percayalah Tuhan itu seorang papa. Nah kalau anaknya enggak suka dan tertekan, saya yakin papa itu enggak akan maksain. Daripada anaknya gila. Iya kan? Setuju? Ya diikhlaskan, pasti enggak akan marah. Nah dia jawabannya gini, enggak, aku akan tetap mengambil jurusan ini, jalanin walaupun enggak suka. Loh kenapa dipaksa? Dia jawab gini, karena kalau Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang tanggung jawab. Dan dia bilang begini, kalau Tuhan yang memilihkan pasti long term Mami, pasti long term. Long termnya tuh saking long, saya enggak bisa melihatnya. Tapi pasti long, pasti jangka panjang katanya gitu. Tapi kalau aku yang milih, mungkin aku yang melihat cuma cekak, pendek. Jalanlah, walaupun dengan banyak ngomel juga akhirnya lulus bulan Juni. Nah pergumulan lain, pada waktu bulan Februari saya sudah ngomong sama anak saya Michelle, cepat ngelamar pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena jurusan dia Bapak Ibu, itu susah sekali mendapatkan pekerjaan di rumah sakit. Karena rumah sakit selalu menuntut anak yang punya pengalaman. Masalahnya kapan punya pengalaman kalau tidak pernah dikasih pengalaman. Jadi banyak teman-teman itu yang gagal keterima di rumah sakit. Kerjanya di panti jompo atau di klinik-klinik kecil. Ngelamar nak. Karena kalau kamu punya portofolio tuh rumah sakit, wah itu kedepannya lebih gampang. Ngelamar dari bulan Februari banyak Bapak Ibu lamaran. Dari sekian banyak cuman 2 yang dipanggil. Interview. Bapak Ibu, anak saya yang nomor 1 kepribadiannya beda banget sama saya. Dia kalem. Dia lemah lembut. Kalau Anda ngajak dia ngobrol. Iya Ai. Shalom. Haleluya. Kalem. Anda tahu interview yang dia terima dua-duanya. Satu rumah sakit pemerintah, satu rumah sakit swasta. Aduh jangan muluk-muluk diterima di rumah sakit pemerintah. Susahnya minta ampun. Rumah sakit swasta aja puji Tuhan kalau masuk. Apalagi punya pemerintah. Aduh. Dua-duanya interviewnya grup. Wawancaranya grup. Indonesia enggak pernah wawancara grup. Anda tahu wawancara grup? 20 orang ditaruh di satu ruangan. Dikasih soal. Dikasih 10 menit silakan diskusi. Lalu setelah 10 menit silakan berbicara. Tidak ditunjuk siapa yang berbicara. Apa yang terjadi? Rebutan berbicara. Betul? Dan anak saya yang kalem, sederhana, di tengah-tengah orang bule dan orang boneka cantik. Anda tidak tahu orang boneka cantik? Ada nyanyian gini, boneka cantik dari jangan teruskan. Nah mereka orang bule sama orang boneka cantik ini, aduh Bapak Ibu, kalau ngomong, kalau bergerak itu 20 orang, oke, start, suruh start. Langsung yang boneka cantik sama yang bule, I think langsung ini sikat sini, langsung sini intrusi. Anak saya mau intrusi gimana? Wong
malamnya kayak gitu. Sungguh keluar dari ruang interview mukanya lemes. Kenapa, C? Kayaknya aku gak diterima, Ma. Loh kenapa? Papanya langsung tanya, kamu gak sempet bicara, Ta? Sempet, Pak. Cuman dikit. Sedikit apa? Yes, I agree. Daripada belas. Yes, I agree. Papanya gini, ya ampun Michelle, apa susahnya sih? Buka mulut. Hah, ngomong. Saya bilang sama mamanya, kamu gak bisa gituin, sifatnya beda. Kalau mamanya gak usah disuruh buka mulut, sudah buka. Kalau anaknya lain, disuruh buka mulut. Lalu dia bilang begini, saya sudah buka Pak, tapi gak tahu mau ngomong apa. Blank. Ketika sudah terpikir yang ini sudah jawab Pak. Jadi cuma bisa daripada sama sekali. Yes, I agree. Rumah sakit yang kedua, pemerintah. Sama, grup. Itu lebih parah, Zoom lagi. Anda tahu lewat Zoom? Kalau lewat Zoom kan gak bisa kelihatan body language-nya. Terus saya tanya, waktu di government hospital ini kamu sempat ngomong. Sama sih. Sama gimana? Yes, I agree. Itu kalimat andalan anak saya. Dia ngomong begini, Ma, aku bingung. Kenapa Tuhan ngasih aku interview grup? Kenapa? Tuhan tahu kelemahan saya. Kok malah dikasih interview grup? Tapi yang luar biasa dia cuma bilang gini, Tuhan yang milihkan. Aku cuma ngikutin. Kalau memang bukan tempatku di government, ya sudah. Di hospital, ya sudah. Aku melakukan apa yang aku bisa. Yes, I agree. 3 kata. Yang rumah sakit swasta keluar pengumumannya dulu, dia ditolak. Dan yang amazing, rumah sakit government mengeluarkan, dia diterima. Bingung dia. Ditolak bingung, diterima juga bingung. Kenapa bingung? Karena terus terang selama beberapa bulan terakhir sebelum dia lulus dia ngomong gini, Ma, Michelle ini pesimis. Michelle bisa dapat kerja kah? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan nak. Depan ngomong begitu. Di belakang saya kasak kusuk sama papanya. Apa anak kita bisa dapat kerja ya Pak? Melihat kayak gitu, aduh terlalu kalem, kena orang bule angin puting beliung, langsung sama-sama pesimis. Tapi ketika dia terima kaget. Pada waktu dia datang ke rumah sakit itu, dia ketemu temannya yang juga ada di dalam grup, yang juga sama-sama diterima. Ini yang mengagumkan. Michelle, dia bilang begini, aku dapat bocoran informasi. Kamu tahu enggak kenapa orang kayak kamu sama aku keterima? Kenapa? Temennya bilang gini, rumah sakit pemerintah ini kriterianya mencari orang-orang yang tidak banyak ngomong. Mencari orang-orang yang tidak banyak ngomong. Kelemahan Tuhan sanggup tutupi dengan kekuatan yang luar biasa ketika saudara belajar untuk terus jalan dengan cara Tuhan. Saya ngomong sama teman saya, berhenti utang. Berhenti utang. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Walaupun kelihatannya impossible. Dan kamu akan lihat Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Amin. Percayalah Bapak Ibu, dunia mengatakan kalau diterima kerja itu harus yang pinter ngomong. Harus yang pinter presentasi. Anak saya ditaruh di grup. Jadi kelihatan makin pinter. Tapi di situ dia bisa berkata, ini karena Tuhan, bukan karena saya. Tahun ini, tidak usah nunggu tahun depan. Tadi pagi saya sudah kesaksian. Tahun ini Tuhan akan bekerja melampaui batas-batas saudara. Apa yang menjadi batas Bapak Ibu? Uang, saudara, modal. Tuhan melakukan di atas keterbatasan saudara. Kuncinya satu, belajarlah
takut Tuhan. Tunggu Tuhan. Ikutin cara Tuhan. Nunggu sabar. Amin saudara. Tuhan bisa buka melebihi dari kekuatan. Saya boleh mengundang